Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Jadi seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ya, kita update market dulu ya. Di sini Fear and Greed Index teman-teman ya, turun ke poin 69 ya kalau teman-teman lihat di sini ya. Biasanya main di 70 dan 71, tapi it's okay ya. Karena kalau kita lihat di sini memang benar Bitcoin itu lari sendiri ya. Sekarang posisi di 106 ribuan dan per 24 jam ini ya naik terus tepatnya di 1,59% ya. Masih positif banget dalam 7 hari ya 2,61%. Dan kalau kita lihat untuk di overall market cap crypto, teman-teman bisa lihat di sini terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, 1,34% dan tepatnya di 3,36 triliun dolar teman-teman ya. Ini tinggi banget menurut saya ya. Dan kalau kita lihat di sini per 1 jam ini mulai terjadi pergerakan bullish atau pergerakan naik ya terhadap bisa dibilang 99 aset kripto ya. Apalagi khususnya untuk Pi Network yang akan saya bahas di video kali ini signifikan banget ya dalam 24 jam terakhir. Teman-teman lihat ya, ini yang paling signifikan yaitu 12,35% ya. Ada apa ini teman-teman? Ada salah satu artikel ya, dan kalau kita lihat dengan bukti sepertinya akan terjadi lompatan lanjutan di Pi Network ya, karena ada yang mulai mengamankan koin ya, atau mereka beli dan pindahkan ke wallet ya. Bisa dibilang ya dari exchange ya, mereka beli dari exchange, habis itu mereka pindahkan ke wallet, entah cold wallet atau warm wallet ya. Tapi untuk di sini kita akan bahas sama-sama beritanya ya. Semoga saja ya, beberapa hari yang lalu saya sempat bahas terkait Pi Network ya. Untuk harga normalnya akan bermain di atas 1,7 dolaran ya. Semoga saja ya dengan adanya news terbaru ini ya. Jadi Pi Network ini atau Picoin ini menunjukkan tanda-tanda bullish ya, dan 14 juta token dipindahkan ke wallet ya. Biasanya orang kalau menaruh koin itu hanya di exchange ya, itu berarti masih ada potensi dia akan menjual lagi ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dipindahkan ke wallet ya, berarti tandanya dia akan ngehold dalam jangka waktu yang lama, atau biasa dibilang ya dia pasti akan simpan lah, kira-kira seperti itu ya. Karena kalau seandainya dia mau jual lagi, ngapain dia pindahkan ke wallet ya, kira-kira seperti itu. Jadi sangat-sangat masuk banget ya dengan apa ya, dengan keadaan market saat ini ya. Kemungkinan dia melihat, wah ini bakal terjadi kenaikan nih, mending saya simpan dulu untuk jangka panjang ya, kira-kira gitu. Kan dipindahkan ke wallet. Sekali lagi kalau dipindahkan ke wallet ada indikasi untuk di hold untuk jangka panjang. Jadi kalau kalian punya ya, ya sebaiknya teman-teman ya, sebaiknya ada yang kalian hold ya, atau ada yang kalian tahan. Kalau mau take profit silahkan kalian jual kalau sudah profit. Tapi sekali lagi karena melihat potensinya ya, dan harganya juga masih di harga awal-awal ya, dan masih banyak proyek yang mereka bangun ya dari nol, sebaiknya kalian harus punya walaupun sedikit ya untuk jangka panjang ya. Jadi jangan pernah kalian jual semua ya kalau bisa. Takutnya ketika kalian jual semua ya, itu terjadi kenaikan lagi dan kalian pasti menyesal. Kira-kira seperti itu. Tapi segala sesuatu kalian yang tentukan ya. Saya hanya bisa menyarankan kira-kira situ ya. Oke, 14 juta token Pi ya berpindah tempat, dilansir dari Coinpedia ya tanggal 20 bulan 5 ya. Picoin telah turun lebih dari 50% ya minggu kemarin ya, tapi naiknya hampir 100% lebih teman-teman ya. Dari harga 1,40 dolar ya, sekarang di harga sekitar 0,8 kalau saya nggak salah. Dan baru-baru ini sekitar 14 juta token Pi telah dipindahkan dari sebuah bursa ya, dari exchange berarti ya, ke dompet-dompet Pi. Ini biasanya menandakan bahwa beberapa investor besar atau pemegang utama sedang menarik Pi mereka dari pasar ya, untuk menyimpan dengan aman. Oke. Jadi bisa dipastikan mereka mempunyai prediksi ya. Saya rasa mereka memprediksikan
Pi Network ini bukan prediksi kaleng-kaleng karena yang mereka beli itu banyak banget teman-teman. Otomatis mereka itu punya apa ya? Punya tim yang mereka bayar untuk memprediksi Pi Network ke depannya ya. That's why mereka simpannya bukan kaleng-kaleng ya. Sekitar 14 juta token kalau dengan harga saat ini itu mungkin sekitar hampir 8 juta dolaran ya. Kira-kira gitu ya. Oke, di sini datanya sangat jelas teman-teman ya, dan ini sumber dari PiScan. Kalian bisa cek nanti di PiScan ya. Nah, di sini skenario bullish dari Pi Network. Menurut laman Coindex ya, Pi Network atau Picoin ini diperkirakan akan naik hingga 0,9 dolar ya pada bulan Mei, meningkat 24% dari harga saat ini teman-teman. Dan beberapa pakar di sini dia bahkan memperkirakan harga Pi coin ini bisa mencapai 2,34 dolar ya pada bulan Juni atau di bulan depan dan berpotensi naik hingga 4,4 dolar pada November 2029 ya, asalkan basis pengguna terus berkembang dan proyek ini berhasil dikembangkan, dan banyak sekali prediksi di sana. Kenapa saya bilang harus jangka panjang teman-teman? Karena harga-harga ini ya harga-harga yang sangat masuk akal untuk disentuh oleh Pi Network. Kira-kira seperti itu ya. Dan apalagi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, the number Pi coin in exchange ya ini sudah semakin tinggi ya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk OKX saja teman-teman ya, dia sudah pegang sekitar 117 juta ya, dan Bitget 107 juta, di mana kedua exchange ini adalah exchange tier 1. Jadi bukan exchange kaleng-kaleng ya. Kalau mereka yakin dengan Pi Network ya, bisa jadi bisa dipastikan kita juga yang hanya pegang ribuan koin Pi Network kemungkinan akan follow the rule atau follow the well. Let's say ini well teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita buka chart untuk Pi Network teman-teman ya. Semoga saja ya, saya coba buka per harga saat ini ya, kenaikan 10,37 dolar, 10,37%, dan di sini harganya tepat di 0,8 dolar. Kita akan lihat via trading view teman-teman ya. Ya, benar saja teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, sideway lama ya, ini time frame daily ya teman-teman, lihat ya, harganya lama ya sideway, karena ini kalau kita hitung ini hampir sekitar 2 bulanan ya, 2 bulan lebih ya. Setelah itu di tanggal 7 Mei kemarin terjadi kenaikan yang signifikan, tapi kita nggak bisa mengatakan ini sudah balik ya, karena kenapa? Ketika terjadi kenaikan harganya di sini teman-teman 0,60 ya, dan untuk harga saat ini opennya di harga let's say 0,8 ya. Jadi kalau kalian ambil di sini ya, atau kalian beli di sini, sudah sempat terjadi kenaikan ya, bahkan sampai di titik tertinggi di tanggal 12 Mei di 1,6 dolar. Ketika terjadi koreksi ya, kalian nggak sempat jual, ini pun kalian masih terjadi profit ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana untuk di time frame? Kalau kita lihat untuk di time frame 4 jam ya teman-teman ya, minimal kita bisa ini ya, minimal kita bisa melihat pola untuk short term ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat untuk time frame 4 jam ya. Oke, untuk time frame 4 jam teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini apa yang terjadi dengan Pi Network ya. Ini jelas sekali teman-teman ya, ini sedang terjadi yang namanya tren kenaikan atau tren bullish ya, karena di 4 jam yang lalu teman-teman terjadi koreksi tapi tidak melewati batas yang ini ya, dia tidak melewati ini ya, terendah opennya waktu dia naik ya, dia nggak sampai di sini. Kita lihat ya, kemungkinan ini akan jadi tren naik berkelanjutan ya, dimana harga yang seharusnya kita waspada kalau kalian mau mau main short term, kalian mau hit and run ya, kalian jaga aja harga di sekitar harga ini ya, harga 0,9 ataupun di harga 0,966 ya, kalau kalian mau main tiktokan ya. Jadi kalian kalau mau main beli jual ya, atau jangka pendek ya, kalian siap-siap angka jualnya di 0,9 ya, karena ini harga yang paling sangat masuk akal disentuh, kira-kira seperti itu teman-teman ya.
Kira-kira sampai di sini ya. Bagaimana what next untuk harga Pi Network? Saya hanya bisa mengatakan untuk Pi Network coin ini tetap di jangka panjang ya. Jangan pernah berharap kalian beli saat ini terus besok mau jadi miliarder. Kalau terjadi ya alhamdulillah ya, puji Tuhan. Kalau enggak ya jangka panjang, kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.